Selamat menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus dukung channel ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Nyalakan belnya ya. Bulan Juni ini, tanggal 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional. Saya diminta oleh BNN, dimanapun kamu bicara Aisyah, Dr. Aisyah, coba ceritakan juga sedikit tentang narkotika. Saya cuma mau cerita bahwa mulanya begini. Karena kosong, waktu TK belum masalah, waktu SD belum masalah, SMP mulai sering keluar rumah. Pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah. Dapat solusi yang salah. Paling seringnya itu yang diperkenalkan rokok pertama. Atau vape ya, atau rokok elektrik. Selanjutnya biasanya kayak rokok tapi itu ganja. Saya maaf adik-adik maaf, mumpung ada yang pernah make ya itu, bolehkah saya kasih sedikit peragaan supaya ayah bunda, karena ini hari anti narkotika bulan Juni ini, kalau ngelihat ada yang kayak gini sudah mulai aware juga. Mas Rendo boleh maju ke depan? Mungkin di sini ya, ada supaya ada cahayanya. Ini Rendo mundur, Rendo. Itu tuh ada. Itu tuh ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada orang kayaknya merokok, tetapi yang ditutup mulut dengan hidungnya, ini bukan rokok biasa, ini dia pakai ganja atau bahasa kerennya cimeng, ya, gelek ini. Dan kalau ada orang yang begini, kita di sampingnya, kita bisa menjadi pengganja pasif. Kalau seandainya BNN bulan Juni lagi gencar-gencarnya dia sidak, BNN dan kepolisian sidak, lihat di tempat diskotik ada yang begini, dari jauh kan dipantau tuh. Ini ditangkap, bawa kantor polisi. Ini dites urin, ini juga dites urin. Ini hasilnya positif, ini juga positif. False positif, lebih ya, ini lebih terang, ini agak-agak samar. Tapi paling enggak sudah merusak juga otak, karena dia pengganja pasif. Nah, jadi sampaikan pada anak-anak bahaya ini juga, nak. Bunda boleh ntar di rumah gaya-gaya begitu ya. Nah, kalau ada yang ngerokok kayak gitu, nak, kamu pergi menjauh. Anak saya semua saya kasih tahu gitu. Terus anak saya Prio tanya, ya berapa meter bu? 1 kilo. Jauh banget bu. Daripada ketangkap polisi. Nggak jelas juga nanti otaknya. Paham ya? Terus cirinya cimeng, ibu pernah lihat cimeng nggak sih? Nah, memang nggak boleh bawa saya, tetapi saya harus kasih lihat. Ganja itu ya kayak gini. Kayak gitu. Biasanya sampai di kamar anak, nauzubillah min dzalik ya, bukan bentuk daun lagi, tetapi sudah yang di dalam koran itu daun kering. Dan kalau di sampingnya ada kertas putih kayak gini, kertas putih kayak gitu, dilinting-linting, oh udah jelas itu ganja. Hati-hati ketipu bu. Saya ngurus narkoba karena adik saya pakai ganja, pakai narkotika. Dulu saya walaupun sudah dokter nggak ngerti cimeng. Saya temukan ini di kamar adik saya. Apa dia bilang? Saya tanya, apa ini? Ya, itu pucuk daun teh pilihan. Hampir saya seduh bu. Kalau nggak saya yang teler. Pokoknya kalau ada kayak ginian, sampingnya ada kertas putih, itu cimeng jelas. Ciri-ciri orang pakai cimeng, saya kasih ilustrasinya boleh ya? Boleh teman-teman bantu ya? Ya, main di panggung aja. Sebelah kanan sini, sebelah tengah, sebelah sini. Ayo. Silakan ya. Kita main cepat karena mau penutupan. Kalau ada orang selalu ketawa-ketawa sendiri, walaupun nggak ada yang lucu, hati-hati bu. Terus ngomong sendiri. Oke? Dan sering sambil makan. Lebih tepatnya lagi, ketawa-ketawa sambil makan, matanya bengkak. Kayak orang sakit mata tapi nggak ada kotorannya. Karena ganja menambah nafsu makan. Ya, paham ya? Kalau ini memang
memang lapar betulan ya kasihan dari tadi ya. Udah kedinginan dari tadi. Hah? Sampai kapan dia ketawa? Ya sampai rokok ganjanya habis. Dan pecandu cimeng sering bawa obat tetes mata. Kalau teman-teman ibu pernah mendapatkan anaknya di kantongnya ada tetes mata, di mana-mana ada tetes mata dan kita nggak pernah lihat matanya merah dan sebagainya, hati-hati. Lagi kalau dia sudah remaja. Paham ya Bu? Jadi bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nanti kalau cimengnya habis, gayanya beda lagi. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Yang tadinya ketawa-ketawa, ini jadi diem, blow out gitu. Ini dia sampai 2 tahun, itu di sebelah di sebelah bulan tahun makin ya. Ngong, Ini udah pada makin. lihat jam, itu lama sekali. Kalau manggil tukang baksonya tuh yang kayak slow motion yang jalannya gitu. Prakteknya ini udah Gitu. 5 tahun yang lalu. Dan bahayanya ganja adalah ini. Jauh bahaya begitu. Bahaya begitu. Bahayanya ganja bisa kena mental illness. Maaf ya, kaget ya. Iya. Iya, karena enggak itu. Ini baru ilustrasi ya. Gimana kalau pakai ganja betul? Takut Bahayanya ya. gitu. Apalagi yang memang punya turunan genetik schizophrenia. Biasanya orang yang punya turunan schizophrenia atau kepribadian schizoid baru nanti kelainan mentalnya usia 70 tahun ke atas. Tapi kalau dia nyimeng, kamu berapa umurnya sekarang? 31. Kan umur aja lupa kebalik-balik. 23, 32, 31. Maaf ya. Kebanyakan Itu memang dampak. Ya. Jadi kalau pakai ganja mempercepat ya kelainan mental, gitu bahayanya ya. Bisa paham ya? Ya boleh tepuk tangan dulu. Yes. Ada lagi. Saya mau kenalkan 4 jenis. Harus. Ya. Ini pohonnya nggak? Pernah lihat pohonnya? Enggak pernah. Kayak teh, Ya. kalau ya? Kalau ganja, pohonnya itu dia perdu. Ya, perhatikan Ibu. Kalau ganja, perhatikan dulu. Hanya begitu. Daunnya ganjil, jari-jari. Kalau nggak 5, 7, 9. Paham ya? Iya. Paham? Paham. Lucu ini. Dan tolong bedakan dengan daun singkong. Iya, tadi sama aja. Mentang Ibu. Ya, ini. Ganja perdu. Itu kan ada begitu. Paham ya? Nah, sekarang opium bentuknya kayak gini. Di Indonesia nggak tumbuh. Dia tumbuh di segitiga emas. Thailand, Myanmar ke atas, Afghanistan. Ini Allah ciptakan untuk diambil manfaatnya sebagai obat painkiller, penghilang rasa sakit karena CA yang stadium lanjut, kanker stadium lanjut, pasca operasi, kejepit saraf di belakang, pakai itu. Tapi disalahgunakan. Enggak kanker, enggak kejepit sarafnya, make. Iya, Jadi sakit. Ya. Dan yang sering disalahgunakan, yang sisa-sisa morfin, kerak-keraknya ini disebut heroin. Sekarang jarang memang, lagi mahal banget, tapi satu waktu dia datang lagi. Ini yang tahun 90 merusak anak-anak Indonesia baik dari keluarga pisahkah atau keluarga utuh. Hati-hati. Ya. Dan biasanya orang pakainya itu dihisap. Ya. Tapi ngisepnya itu ditaruh di atas aluminium dan diambil asapnya. Di mulutnya itu uang kertas yang digulung. Jadi kalau ada orang kayak gitu, jelas itu pakai heroin atau puta. Ya, boleh kasih lihat ilustrasinya, silakan. Ya. yang butuh nih. Lari sedikit. Ya, Lagi sedikit. Perhatikan baik-baik ya Bu. ya, Saya dulu sudah dokter, nggak tahu adik saya pakai, karena nggak pernah lihat. Kalau ada anak atau siapapun terkantuk-kantuk, walaupun sambil berdiri,
Atau duduk boleh juga. Kasih contoh yang duduk. Terus di tangannya ada rokok yang dibakar. Dan juga suka garuk-garuk muka atau garuk-garuk hidung itu pakai heroin. Bu Aisyah, kenapa dia harus pakai rokok? Itu yang ngajarin bandar-bandar. Lo kalau mau mabok men, lo kalau mau giting, tambah giting lagi, tambah perdaul lagi kalau sambil ngerokok. Katanya gitu. Akhirnya mereka pakai. Jadi Ya, bukan sering garuk-garuk. Coba kasih contoh garuk-garuknya. Selain muka, khususnya hidung, juga badan. Karena heroin bikin gatal. Ya. Dan kalau diajak ngomong, ya, bicaranya slurred speech, agak cadar. Bentar ya, coba. Mbak Adel, coba bicara. Seolah-olah kamu ini lagi di depan, orang nggak tahu kalau lagi mabok, kamu ngomong di depan panggung, coba ngomong. Ngerti Bu? Ya. Tuh. Jadi kalau ada orang terkantuk-kantuk, garuk-garuk muka, garuk hidung, garuk badan, pegang rokok, terus kalau diajak ngomong lidahnya gerak, itu jelas pakai putau. Ya, bukan karena ngantuk nonton bola nggak masa pakai garuk-garuk, paham ya? Dan bicara pelo ini cuman sebentar. Nanti kalau dia sudah bangun lagi atau sudah hilang, ya, efek dari putau ini ngomongnya ngomong biasa. Tadi ngomong apa? BSI ya, datang ke BSI ya. Iya. Kalau mabok? Mbak Adel, tadi ngomong apa? Wah, tempatnya enak banget, banyak jajanan. Oh, alah, terus tadi gimana? Beda ya? Ingat ya, pelonya, cadelnya ini cuman sementara. Jangan juga ada anak tetangga yang cadel, bapak bilang, ih dia pedal. Kayak gitu. Ya, ya. Dan ini cuman sekitar 10 menit sampai 15 menit flight ini. Dan itu pun cuman bermimpi. Baik, kalau lagi giting mimpi ketemu siapa? Mesti ketemu Bim Bim Fly. Oh, Pisman? Tahu Pisman? Kata Mas Bim Bim, Pisman? Tempat pipis di mana, men? Gitu. Mbak Adel, mimpi ketemu siapa? Mimpi nyanyi bareng Mere Keri. Lagu apa? Lagu Hero. Hero. Kayak apa tuh? There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. Kita mabok karena suara Mbak Adel ya. Tapi itu cuma mimpi saja. Rendo, kamu bawa mic ya? Iya, suara. Oh bawa. Itu kan Kamu itu. 10 menit mimpi ketemu siapa? Dong. Olahraga bareng sama Olahraga dia. Dan kulit. Nggak ada artis yang lebih mudaan lagi kan? Lagi ngapain? Jalan-jalan? Kemana? Jalan-jalan ke Hawaii sama Adu Cinta Luna deh. Ya lu carinya yang begitu. Jadi cuma tidur dan mimpi gak jelas. 15 menit paling lama. Tapi celakanya pas bangun, ya seluruh badan sakit. Kita lihat ilustrasinya. Silakan teman-teman. Awalnya kayak orang pilek, meler-meler hidung. Lama-lama seluruh bagian sendi-sendi sakit saya. Apalagi perempuan paling nggak tahan. Dia paling nggak tahan. Perempuan mau mens aja udah nggak tahan. Mens hari pertama, hari kedua, ketiga sakit banget. Apalagi habis pakai putau. Ini yang disebut withdrawal syndrome, gejala putus zat. Atau
Orang awam bilangnya sakau, sakit kayak gini. Sakit kayak gini, Bapak Ibu mau tahu sakitnya kayak apa? Mau tahu sakitnya kayak apa? Coba jempolnya kayak gini. Pegang jempolnya pakai tangan kanan, jempol kiri pegang pakai tangan. Lihat jempolnya. Dengarkan saya. Sakitnya begitu. Mari sama-sama cabut jempol masing-masing. Kenapa nggak mau? Sakit karena putal seperti ya 10 kuku jari dicabut dan 10 kuku jari kaki dicabut. Sakit seperti ini nggak cuma 10 menit, tetapi antara 10 hari sampai 14 hari. Dia tahan hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak tahan. Itu makanya sedang pergi kabur, lari lagi. Dia pakai cuma untuk nutupin sakitnya sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu sakit lagi, pakai lagi, sakit lagi. Itu bertahun-tahun. Ya, nah ini putar. Berikutnya yang masih marak itu sabu seperti kristal. Oke? Oh, kok sini nggak ada ya? Pernah lihat gula batu? Nah, Kayak gitu tuh. Kalau agak banyak yang mau beli bandarnya kere itu gula kayak sebesar gula batu ya. Bedanya sama gula batu manis. Ini nggak ada rasanya. Itu dipecahin jadi sekecil mecin tuh, aja yang dijual-jual. Sabu lain lagi. Kalau habis pakai sabu beda sama habis pakai putau. Pakai putau ngantuk-ngantuk, sabu malah melek terus. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Ya, tadi satu lagi. tangan-tangannya begitu. Pakai sabu itu bisa 3 hari 3 malam nggak tidur. Kalau putau tertidur. Makanya banyak hati-hati usia produktif pakai sabu. Karena Bandar dan Mafia menyampaikan bahwa kalau kamu pakai sabu, kamu bisa selesai semua kerjaan karena kamu bisa nggak tidur. 10 kali dahsyat daripada kopi. Dia bebenah. Setelah 3 bulan, sering gigit-gigit jari kayak gitu. 6 bulan, mulutnya. Perhatikan mulutnya. Ya, kaku kayak gitu. Mulai bibir kering. Mata hitam sekali nih katanya. Sabu. Paham ya? Ya Mbak, aku tahu. 2 menit lagi. Kita berhenti sekarang apa minta 5 menit? 5 menit. Oke, thank you. Maaf ya. Bentar. Ini bisa 3 hari 3 malam tidak tidur. Hari keempat tidur terus. Dan pada besoknya dia bangun, mulai muncul waham curiga. Seperti ini. Nih, pada ngapain ngumpul-ngumpulin? Hah? Ngomongin gue ya? Ya kan? Oh, jangan-jangan kalian mau nyebur sama saya? Kalian itu datang sama saya? Aku semua polisi! Mereka paling takut sama polisi. Paling takut sama polisi. Paranoid tuh. Ya, ibu disangkanya ngomongin dia. Bahkan kalau mereka lihat bapaknya berubah jadi lutung, ibunya berubah jadi dinosaurus, gitu bisa kayak gitu. Ya. Dan sekarang masih banyak. Hati-hati, tolong jaga diri. Buat ibu-ibu maaf, modusnya kadang untuk menguruskan badan. Hati-hati. Memang bisa kurus kalau pakai sabu, tidak makan, tidak tidur, kurus tapi sakit jiwa. Pilih mana ibu? Hah? Gemuk boleh, ya? Nah, langsing boleh, yang penting sehat. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman.